Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video chapter ke-15 dari manga Boruto to Blue Vortex. Nah, pada chapter ke-14 sebelumnya itu Boruto berhasil kabur saat diinterogasi berkat bantuan Mitsuki dan Shikamaru. Sementara di dimensi yang lain Jura pun kedatangan Shinju baru yang bernama Ryu. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. 忍びの時代は終わる。瞳はいずれ貴様から全てを奪い去る。そして自覚 Adegan dimulai dengan memperlihatkan hamparan pasir sangat luas. Tak lama setelah itu kita pun beralih ke sebuah tempat dengan pilar yang menopang tempat tersebut. Terlihat Shinki, Yodo, dan Araya terjebak pasir milik Gaara. Sambil berteriak Shinki berkata, "Apa yang ayahanda lakukan? Tolong lepaskan belenggu pasir ini. Izinkan kami ikut bertarung." Sambil menarik sesakit karena perutnya yang terluka, Gaara berkata, Tidak bisa. Kalian akan kuangkut sampai ke pintu keluar. Sebagai kasih kaki kuperintahkan pada kalian untuk segera lari dari sini." Mendengar perkataan Gaara, Shinki terus berteriak memanggil ayahnya. Di sisi lain Matsuri berkata, "Makanya aku sudah bilang kan, tujuanku kemari hanya untuk melacak jejak Boruto dan kolaboratornya. Aku sih masa bodoh dengan kalian. Omong-omong, kalau lukamu tidak segera ditangani, kau bisa mati loh. Sebaiknya tak usah menyia-nyiakan waktu untuk melindungi anak-anak di belakangmu." Gaara membalas, "Justru itu, tak akan kubiarkan mereka kehilangan masa depan gara-gara hal seperti ini, meski nyawa taruhannya." Dengan raut wajah yang serius, Matsuri berkata, "Tidak masalah, asal kau tidak melawan, mereka akan kubiarkan hidup." Tak lama setelah itu Gaara melakukan pasirnya untuk mengangkut mereka keluar dari tempat tersebut. Di sisi lain Gaara berkata, "Masa depan Sunagakure kutitipkan pada kalian." Terlihat para Sumaka mulai menghampiri Gaara dan ingin memakannya. Melihat itu dari kejauhan, Shinki langsung menghancurkan pasir milik Gaara yang mengangkutnya. Setelah tangannya keluar, dia pun menggunakan pasir besi untuk menghancurkan belenggu miliknya. Di sisi lain, salah satu Sumaka berniat untuk menggigit Gaara. Namun Shinki dengan cepat melakukan segala tangan sambil berkata, "Jitatsuri Fuso." Tiba-tiba muncul pelindung pasir besi yang langsung membungkus Gaara. Melihat hal tersebut, Gaara pun melihat ke belakang dan berkata, "Shinki, hentikan." Terlihat pelindung pasir Shinki pun berhasil tertutup dengan sempurna. Karena hal tersebut, para Sumaka tidak bisa mendekati Gaara. Di sisi lain, Shinki berkata, "Peran ayahanda masih dibutuhkan untuk masa depan Sunagakure." Melihat kejadian itu, Matsuri membalas, "Wah, anak nakal ya. Seharusnya kau patuhi kata-kata papamu." Karena Shinki lengah, dia pun tergigit oleh Sumaka. Sementara itu Yodo yang melihat Shinki berniat untuk menolongnya. Namun Araya langsung menahannya. Tak lama setelah Shinki tergigit, Sumaka itu mulai merubah Shinki menjadi sebuah pohon. Di saat yang bersamaan Shinki berkata, "Jangan hiraukan aku. Pergilah, beritahu Paman Kankuro." Setelah mengatakan hal tersebut, Shinki pun akhirnya menjadi pohon dengan kedua tangannya masih menasegel untuk melindungi Gaara. Terlihat Gaara yang di dalam pelindung itu tidak bergerak dan pendarahannya mulai berhenti. Tak lama setelah itu Matsuri berkata, "Fuinjutsunya masih aktif, padahal dia sudah jadi pohon. Tipe jurus yang tetap aktif selama pemakaian masih hidup ya. Dia mempertaruhkan nyawa demi melindungi tuannya. Tekad yang bagus. Sepertinya menarik kalau dia menjadi kawan kami." Adegan pun beralih ke desa Konoha, tepatnya di kantor Hokage. Kankuro berkata melalui Shindensin, "Menurut laporan tim lainnya, meski dijadikan pohon, sepertinya Shinki masih hidup. Berkat Fuinjutsu milik Shinki, Gaara lolos dari maut meski dalam keadaan sekarat. Tapi kami jadi tidak bisa menolong Gaara, karena yang bisa melepaskan Fuinjutsu itu hanya Shinki seorang. Pertama-tama untuk menolong Gaara, kami harus mengembalikan Shinki seperti semula. Kalau kalian tahu caranya, tolong beritahu aku." Dengan raut wajah yang serius, Shikamaru membalas, "Baiklah, aku sudah paham situasi kalian. Kankuro, ada satu hal yang ingin kupastikan. Setelah kejadian itu, apakah ada yang menyaksikan kemunculan seseorang yang memiliki cakra yang serupa dengan Shinki?" Kankuro membalas, "Tidak.
Sampai saat ini tidak ada laporan seperti itu. Shikamaru berkata kembali, baguslah kalau begitu. Tapi kuharap kalian tetap waspada. Saat ini kami masih menginvestasikan tentang gejala pohon itu dan mencari cara untuk mengatasinya dengan menganalisis informasi yang ada. Jika ada fakta baru yang kami temukan akan segera kuinfokan lagi. Mendengar hal tersebut kan kurang membalas. Mohon kerjasamanya. Satu lagi, Shikamaru, untuk sementara tolong rahasiakan ini dari Temari. Kau tidak ingin membuat dia khawatir kan? Dengan raut wajah yang serius Shikamaru membalas, ya, aku mengerti. Setelah selesai berbicara, Shikamaru meletakkan perangkat komunikasi itu kembali ke mejanya. Di sisi lain Sarada berkata, jangan-jangan jumlah malah itu semakin bertambah. Shikamaru membalas, hal itu bisa saja terjadi. Kita harus mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Begitu Boruto melakukan kontak dengan kalian, pastikan kalian melapor padaku. Seremeh apapun tidak masalah. Kita butuh informasi sebanyak-banyaknya. Mendengar hal tersebut, mereka berdua pun mengerti. Tak lama setelah itu, mereka pun pergi dari ruangan tersebut. Di sisi lain, ternyata kata Koji berada di bawah meja Shikamaru. Adegan pun beralih ke dimensi Jubi. Terlihat Ryu menatap ke arah Jura dan berkata, Ryu, apa itu namaku? Jura membalas, ya, aku yang mengusulkannya. Karena nama adalah informasi yang paling dasar yang kau butuhkan untuk membangun identitasmu. Dengan raut wajah sedikit heran, Ryu membalas, Ryu, sepertinya kau Jura paham seleraku. Boleh juga. Melihat sikap Ryu, Masuri berkata, sikap macam apa itu? Di sisi lain, Ryu mengangkat jarinya dan berkata, kakak-kakak senior, mohon tunggu sebentar. Terlihat Ryu mengeluarkan pasir dari jubahnya untuk mencari sesuatu. Ketika sedang mencari sesuatu di belakang kubus, ternyata ada Code yang sedang memantau mereka dari tanda cakar. Tanpa basa-basi, Ryu menangkap Code dan mengeluarkannya. Melihat Code, Masuri dan Mamushi sedikit terkejut. Sambil berusaha melepaskan pasir besi itu dari lehernya, Code berkata, sial, lepaskan aku. Di sisi lain, Ryu berkata, dia ini siapa? Diam-diam dia terus menguping obrolan kita. Melihat hal tersebut, Jura berkata, tidak masalah, lepaskan dia. Dia adalah Code. Kita semua yang ada di sini berhutang budi padanya. Mendengar hal tersebut, Ryu melepaskan Code dan Code membatuk karena sulit bernafas. Dengan raut wajah yang santai, Jura berkata kembali, Code, sedang apa kau di sini? Ada perlu apa dengan kami? Dengan raut wajah yang kesal, kau membalas, persetan dengan kalian. Apalagi yang kalian tunggu? Apa kalian tidak berniat melahap Otsutsuki? Jura membalas, kami bermaksud melakukannya di tahap akhir. Tapi saat ini masih ada persoalan lain yang menjadi prioritas kami. Karena itu soal Otsutsuki kami tunda dulu. Kau dan pada Boruto kan? Bagi kami dia adalah objek yang harus dimusnahkan. Kami tak akan menghentikanmu kalau kau ingin membunuhnya. Yang menjadi makanan cukup kau wakil seorang. Dengan raut wajah masih kesal, kau berkata, oi, seenaknya saja. Memangnya kau pikir kau itu siapa? Akan kubunuh atau tidak akan kutentukan sendiri. Kalian para monster hanya perlu mendedikasikan diri untuk melawan Otsutsuki. Setidaknya, camkan baik-baik dalam ingatan kalian. Yang akan memakan buah cakra adalah aku. Akulah yang akan menjadi Otsutsuki baru yang mewarisi kehendak Isshiki. Mendengar hal tersebut, Jura pun terdiam sejenak dan membalas, buah cakra ya? Gumpalan energi dengan tingkat kepadatan tinggi yang mengandung informasi genetik dari semua makhluk hidup di planet ini. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau kami yang memakannya ya? Mendengar perkataan Jura, para Shinju pun sedikit terkejut. Sementara itu kau berkata, jadi dengan kata lain kau bermaksud menentangku. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran. Setelah mengatakan hal tersebut, kau menggunakan tera cakar dan memasukkan tangannya untuk menyerang Jura. Namun sebelum serangan itu mengenainya, Jura langsung menembak tangan Code hingga terputus. Melihat hal tersebut, Code mengangkat tangannya dan berteriak kesakitan. Di sisi lain, Jura berkata, Code, kami berterima kasih padamu. Kau telah memberi kami kebebasan berpikir. Berkat hal itu kami dapat menikmati hari-hari yang penuh dengan stimulasi. Sementara itu, Code masih menahan rasa sakit tangannya yang terpotong. Jura melanjutkan perkataannya. Akan tetapi,
Tampaknya kau sedikit kekurangan stimulasi dalam hidupmu. Karena itulah penyelamat kami. Dengan penuh rasa hormat kau berikan sebuah tugas padamu. Boruto Otsutsuki dan juga kolaborator yang membantunya. Aku ingin kau temukan dan habisi mereka. Sebagai imbalannya aku berjanji akan memberikan buah cakar padamu. Bagaimana? Dengan begini kehidupan yang membosankan itu jadi sedikit lebih bergairah kan? Di sisi lain kau menggunakan tercakar untuk menutupi pendarahan dan luka yang ada di tangannya. Sambil menahan rasa sakit kau berkata, kurang ajar. Di sisi lain Mamushi berkata, entah kenapa melihat sosokmu yang menyedihkan itu rasanya menyenangkan sekali. Mendengar hal tersebut kau membalas, monster-monster sialan. Beraninya kalian mempermainkan aku. Tanpa kesuruh pun aku akan melakukannya. Akan kuhabisi Boruto dan temannya itu sekaligus. Itu janjiku. Apapun yang terjadi, kau akan berikan buah cakar padaku. Camkan itu. Jura membalas, kuharap usahamu membuahkan hasil. Aku jadi tidak sabar kemana takdir akan membawamu. Tak lama setelah itu kau masuk ke dalam tercakar sambil berkata, tertawalah selagi kau bisa. Karena pada akhirnya akulah yang akan menang. Setelah kau pergi, Ryu berkata, aku tidak suka gayanya. Kalau kami bertemu lagi, apa aku boleh membunuhnya? Jura membalas, tentu saja kau bebas melakukannya. Tapi saat ini ada hal lain yang harus kau pikirkan, Ryu. Naluri. Dengarkan baik-baik suara naluri yang ada dalam dirimu. Dengan begitu kau akan tahu sosok dari target yang harus kau makan. Sambil menatap ke arah lain, Ryu membalas, kalau itu sudah jelas. Saat ini dia sedang disegel dengan jurus khusus. Tapi aku bisa membatalkan jurus itu. Dengan wajah yang heran, Jura berkata, beritahu kami, siapa yang kau pilih? Ryu membalas, sudah pasti targetku adalah Kazekage kelima, Garasi Padang Pasir. Adegan pun beralih ke desa Konoha, tepatnya di patung Hokage. Terlihat Boruto sedang duduk di atas patung Naruto dan sedang menunggu sesuatu. Tak lama setelah itu Kawaki pun datang ke tempat Boruto. Menyadari ada Kawaki, Boruto berkata, kau sendirian? Kawaki membalas, ya, kalau ada yang lihat paling-paling Eida. Boruto melanjutkan perkataannya, ada apa? Tumben kau tidak langsung menyerangku. Dengar wajah yang heran, Kawaki berkata, Boruto, kenapa kau tidak menceritakan yang sebenarnya pada orang-orang Konoha? Mendengar hal tersebut, Boruto terdiam sejenak dan membalas, karena itu akan membuat situasi jadi runyam. Seperti apapun faktanya, pasti akan ada pihak-pihak yang mempercayai dan meragukan kebenarannya. Percakapan seperti itu hanya akan menimbulkan kekacauan. Aku hanya tidak ingin itu terjadi. Mendengar hal tersebut, Kawaki pun terdiam. Boruto melanjutkan perkataannya, setidaknya dengan begini situasi di Konoha tetap stabil. Bagiku itu sudah cukup. Ninja buronan yang memberontak sudah sewajarnya diatasi. Selain itu aku sudah meneguhkan diri untuk tidak terpengaruh oleh apapun. Ini berkat guru. Di sisi lain Kawaki membalas, apa yang terjadi pada Momoshiki? Kau belum membereskannya. Kelihatannya kau tidak bisa mengontrol karma ya. Mendengar hal tersebut, Boruto terdiam sejenak dan membalas, sekitar 2 tahun lalu, setelah aku keluar dari desa, aku bertarung melawan kau bersama guru dan menggunakan karma untuk pertama kalinya. Pada saat itu aku merasakannya. Sensasi seperti saat Momoshiki mengambil alih kendali tubuhku. Sesuatu yang mirip dengan itu. Kawaki membalas, apa? Boruto melanjutkan perkataannya, seolah aku sedang meregang nyawa dan hanya kesadaranku yang masih tersisa. Sejak saat itu aku tidak pernah lagi menggunakan karma. Dengar wajah heran, Kawaki membalas, apa-apaan itu? Kau sudah tahu sebabnya? Boruto membalas, aku tidak mengerti. Selama 3 tahun ini dia masih diam saja. Menurutku ada kemungkinan dia muncul karena diriku dipicu oleh aktivasi karma. Dengar wajah sedikit khawatir, Kawaki berkata, sial, berarti kondisinya justru memburukkan. Mendengar hal tersebut, Boruto pun hanya diam. Boruto melanjutkan perkataannya, Kawaki,
Kurasa kau sudah tahu bahwa para manusia Pondewa itu bukanlah ancaman yang bisa ditangani dengan cara biasa. Dengar wajah heran Kawaki membalas. Hah? Boruto kembali berkata, terutama Jura. Aku tidak bisa mengatasinya seorang diri. Aku butuh kekuatanmu. Kawaki membalas, oi, jangan mengalihkan pembicaraan. Kita belum selesai membahas musiki. Di sisi lain Boruto berkata, saat ini mengatasi para manusia Pondewa itu adalah prioritas utama. Setelah mereka lenyap, seandainya aku bertindak di luar kendali, saat itu juga bunuhlah aku tanpa ragu. Mendengar hal tersebut, Kawaki pun terdiam. Boruto melanjutkan perkataannya, tak peduli jalan manapun yang kau ambil, kau harus jadi lebih kuat. Kau itu murid ayah kan? Idealnya kau bebaskan ayah dari segalanya. Lalu kau minta dia untuk melatihmu. Sayangnya sekarang itu bukan opsi yang realistis. Terlalu memakan waktu. Mendengar hal tersebut, Kawaki pun heran. Boruto melanjutkan perkataannya, Kawaki, yang akan aku bicarakan mulai sekarang adalah kesimpulan yang cepat atau lambat akan kau dapatkan dengan kekuatan sendiri. Berhubung hasilnya sama saja, kurasa lebih cepat lebih baik. Jadi biar kau beritahu padamu. Di sisi lain, Kawaki yang semakin bingung berkata, tunggu, kau bicara soal apa? Dengar wajah serius Boruto membalas, tanya kepada Amado. Dia menyembunyikan kekuatanmu yang sesungguhnya. Mendengar hal tersebut, Kawaki pun terkejut. Boruto melanjutkan perkataannya, dia melakukan penyesuaian pada kemampuan seranganmu dengan masa limiter untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan regenerasimu hingga melampaui batas. Mendengar fakta tersebut, Kawaki pun sangat terkejut. Di saat yang bersamaan, Amado ternyata memantau mereka dari mata Kawaki. Di balik monitor, Amado mendengar Kawaki yang berkata, kakek sialan, itu karena dia tidak mau aku mati ya. Melihat hal tersebut, Amado berkata, Boruto, dari mana dia dapat informasi itu? Tak lama setelah itu, Amado ingat kata Koji yang dihancurkan oleh Kawaki. Amado berkata dalam hati, anak buah kata waktu itu, jangan-jangan memang asli. Tidak, itu belum tentu. Sulit dibayangkan Koji masih hidup. Kalaupun dia masih hidup, memangnya apa yang dia bisa lakukan sekarang? Terlebih lagi apa tujuannya? Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Boruto berkata, Amado memerlukan karmamu demi tujuannya sendiri. Dia mengotak-ngatik kemampuanmu supaya kau bisa tetap hidup apapun yang terjadi. Yang diasumsikan mungkin adalah serangan Code. Tak lama setelah itu, Boruto pun berdiri sambil berkata, kalau dipikir-pikir aku bohong, lebih baik tanya saja pada Amado. Aku harus pergi sekarang. Di sisi lain, Kawaki berkata, Boruto, pemikiranku tidak berubah. Otsutsuki memang akar kejahatan yang harus dimusnahkan. Manusia Pondewa atau Pujobi, semuanya gara-gara campur tangan Otsutsuki. Mereka harus dilenyapkan hingga tak seorang pun yang tersisa, termasuk kau dan juga aku. Untuk memulainya, pertama-tama para manusia Pondewa yang mengganggu itu harus dihabisi. Dan untuk itu akan gunakan segala cara. Meskipun itu berarti aku harus kembali bekerja sama denganmu. Mendengar hal tersebut, Boruto membalas, jangan sampai jadi penghambat, saudaraku. Kawaki membalas, seharusnya aku yang bilang begitu. Sialan. Dan adegan pun habis sampai di sini. Akhirnya Boruto dan Kawaki memutuskan bersama untuk mengalahkan para Shinju dan Otsutsuki. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada chapter ke-16. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya. Hai. 私はそれになれることができません。チャクラを吸着するときに感じるかゆみと刺激は少しね。